Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya, Nilo Sri Yuliani SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Badung. Baik Bapak Ibu CGP hebat, saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Berikut ini merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Kemampuan tersebut perlu didukung oleh pemahaman terhadap budaya positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Menurut William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Sedangkan menurut Dian Goosen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sehingga disiplin positif merupakan pendekatan dalam pendidikan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan motivasi intrinsik. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Manusia memiliki 3 motivasi, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua motivasi ini merupakan motivasi eksternal yang berarti berada dari luar diri manusia. Motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini disebut motivasi intrinsik atau motivasi internal. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Lalu, bagaimana keyakinan kelas itu dibentuk? Guru membuat kesepakatan bersama murid untuk mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi pernyataan kebajikan universal yang diakui bersama. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Seseorang yang tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang kelima, posisi kontrol. Guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Posisi manajer inilah yang diharapkan kepada guru untuk dimiliki agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh murid. Sebagai posisi manajer, guru menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan, yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lalu, apa keterkaitan antar materi dari budaya positif dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Dengan penerapan budaya positif di sekolah akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti yang telah kita pelajari pada modul 1.1. Lalu, keterkaitan antar materi budaya positif dengan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, yaitu penerapan nilai dan peran guru penggerak sangat mempengaruhi terwujudnya budaya positif di sekolah. Sedangkan keterkaitan antar materi budaya positif dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu tercapainya impian seorang guru akan murid yang memiliki budaya positif, diawali dengan prakarsa perubahan yang disusun berdasarkan visi guru penggerak.
Selanjutnya, inilah refleksi saya terhadap pembelajaran modul 1.4 Budaya Positif. Pertanyaannya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus benar-benar diresapi dalam diri, lalu diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada orang lain. Hal-hal menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah ilusi seorang guru, antara lain ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini adalah sebagai kontrol. Yang terbaik adalah sebagai manajer. Dalam penerapannya, sebagai manajer, guru menerapkan segitiga restitusi untuk mewujudkan disiplin positif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yaitu menangani murid yang melanggar aturan sekolah seperti terlambat atau tidak mengenakan seragam sesuai ketentuan. Saya menerapkan restitusi dengan menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah senang, karena dapat mengarahkan murid untuk disiplin mengikuti aturan sekolah tanpa menggunakan hukuman. Saya merasa termotivasi untuk terus menerapkan restitusi pada kasus lain. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah saya lakukan adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang perlu diperbaiki yaitu posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai teman. Saya merasa begitu dekat dengan murid dan dapat membuat murid memiliki kedisiplinan tanpa menghukum dan membuat mereka takut. Namun ternyata, apa yang saya lakukan dapat berakibat buruk bagi murid. Ada posisi kontrol yang lebih baik yaitu sebagai manajer. Saya merasa tertantang untuk menerapkannya di sekolah. Sekarang, saya merasa sangat yakin untuk menerapkan restitusi kepada murid saya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya sering menerapkan restitusi kepada murid yang bermasalah, tetapi baru 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya menanyakan kepada murid tentang alasannya melanggar aturan atau bertindak negatif dan menyatakan bahwa hal tersebut bisa terjadi pada seseorang. Selanjutnya, saya meminta murid tersebut menilai tindakannya benar atau salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal penting yang harus dipelajari untuk menciptakan budaya positif di sekolah adalah kolaborasi antara guru atau sekolah dengan wali siswa agar budaya positif tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga di lingkungan rumah dan masyarakat pada umumnya. Baik, sekian pemaparan materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Semangat Bapak Ibu, tergerak, bergerak, menggerakkan.